pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang hikmah dan tujuan dalam pernikahan itu ya. Artinya ada banyak kebaikan dengan dibukakannya pintu yang namanya pernikahan. Ya. Setelah kita mengerti, jadi artinya memang tujuan pernikahan dalam Islam itu sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat saja, atau sekedar untuk mendapatkan legalitas negara, atau hanya sekedar untuk mencari pengakuan di mata masyarakat. Tapi yang paling penting ya, poin dari semua arti makna pernikahan atau hikmah tujuan pernikahan yang paling inti adalah yaitu dengan pintu pernikahan maka kita telah membuka pintu ibadah. Masya Allah. Untuk bisa beribadah lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman. Kalau seorang hamba menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. Jadi yang seperti pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, artinya ketika orang memasuki pintu pernikahan itu, mungkin kebahagiaannya, apakah dia akan bahagia atau tidak, itu belum mendapatkan jaminan pasti. Akan tetapi, untuk menjadikan itu sebagai pintu atau ladang ibadah atau ladang pahala, itu sudah jelas. Masya Allah. Jadi gitu. Arti kebahagiaan ya itu harus itu kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya apakah kita nanti akan bahagia atau tidak itu kan, tapi kita tentu berharap untuk bisa bahagia. Tapi yang jelas belum masuk ke pernikahan yang kita tahu apakah nanti bahagia atau tidak, tapi kita sudah diberi motivasi oleh syariat bahwa dengan masuki pintu pernikahan kita telah membuka pintu kebaikan yang artinya di situ ada pahala yang menanti. Masya Allah. Nah, jadi inilah yang harus menjadi motivasi bagi para jomblo-jomblo nih, yang belum menikah ya, untuk segera berpikir membuka pintu halal. Jangan hanya menikmati kesendirian, akan tetapi pintu-pintu haram itu begitu banyaknya, yaitu mengundang kita untuk masuk kan begitu. Artinya dan yang sudah menikah maka bersyukurlah, maka benar-benar menjadikan pernikahan ini adalah pintu pahala, pintu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita buka, kita ingin bisa bagaimana cara kita untuk menuju kepada Allah dengan banyak kebaikan, maka sebenarnya pintu pernikahan itu adalah termasuk salah satu jalan ya untuk bisa menuju ke sana. Jadi subhanallah, semuanya tetap selalu semangat ya, semangat yang sudah menikah, semangat untuk terus menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah sehingga pahala dapat, bahagia dapat kan gitu. Yang belum berprasangka baik kepada Allah, jangan takut untuk menikah, jangan mikir yang negatif dulu, berpikir ada pintu kebaikan yang Allah bukakan sehingga nantinya tidak menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau yang dihindari, tapi semuanya rindu karena di situ pintu halal dibuka. Kalau sudah halal dibuka akan ada banyak kebaikan, akan dibukakan pintu pahala dan sebagainya. Jadi seperti itu. Baik, sekarang setelah kita sudah memahami hikmah dan tujuan daripada pernikahan, ya, maka sekarang kita sudah akan memasuki tentang kriteria ya, kriteria dalam memilih pasangan. Dalam Islam tuh gimana sih caranya gitu ya? Kriterianya tuh seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam memilih pasangan itu, kalau seorang laki-laki memilih istri itu memang ada hadisnya ya. Apa sih yang menjadikan seorang wanita itu dinikahi? Ya, jadi sebab pilihan untuk dinikahi itu, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tungkahul mar'ah li arba. Jadi wanita tuh dinikahi itu karena 4 perkara: limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidzatid dini taribat siadak. Kira-kira. Di situ memang diberi kriteria, dan ini hadis ini insya Allah para sahabat sih banyak yang tahu ya.
Artinya memang ini pilihan yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama 5 liha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha. Hasab ini memang ada 2 makna. Ada yang mengartikan hasab sebagai karakter, ya. Ada juga hasab ini bisa dimaknai sebagai kayak nasab, ya, punya makna nasab atau keturunan itu ya. Jadi bisa hasab, bisa nasab. Nanti akan kita jelaskan. Maksudnya kalau kalimat memang hasab, tapi hasab di sini punya makna karakter atau bisa juga punya makna nasab. Terus selanjutnya yang ketiga wali jamaliha, karena wajahnya, ya, kebagusan wajah. Yang terakhir wali diniha, dan karena agamanya. Tapi memang walaupun disebut terakhir, rupanya itulah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat mal, harta, hasab itu adalah karakter atau keturunan, dan jamal itu adalah kebagusan wajah. Maka ini tuh termasuk poin tambahan yang paling penting adalah jangan lupa untuk melihat din. Artinya kalau 3 ini memenuhi syarat tapi ternyata dinnya kok tidak, agamanya tidak, maka tolak. Artinya tidak perlu dijadikan sebagai pilihan. Tapi kalau ternyata 3 ini ada dan dinnya juga ada, agamanya dapat, maka itu tentu menjadi prioritas. Artinya kita bermusyawarah, nanti kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan istikharah, maka ini artinya ini sudah layak untuk kita jadikan pendamping, kan begitu. Tapi kalau ternyata 3-nya nggak dapat nih, gimana? Ya sudah, makanya kata Nabi fadfar bidzatid dini. Kan tapi memang 4 karakter disebut, tapi kata Nabi yang paling prioritas adalah agamanya. Taribat tiada, kuailah taribat tiada. Kalau kita agak milih yang agama, maka kita nanti ya berdebu, ya. Maksudnya ya kita akan rugi gitu loh. Kita akan capek, kita akan banyak masalah nantinya. Jadi sebagaimana ini adalah nasihat untuk laki-laki dalam memilih pasangan, ya maka sama juga sebenarnya itu bisa dikiaskan kepada para wanita. Artinya wanita pun dalam memilih pasangan boleh dengan 4 hal yang disebutkan di atas. Makanya untuk Rasulullah SAW berpesan juga untuk wanita khususnya, memang tidak disebutkan kriteria yang tadi, tapi memang yang ditekankan oleh Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian orang yang kamu tuh ridho dengan agamanya dan dengan akhlaknya, fa ankihuhu, maka nikahkan. Maksudnya ya pilih tuh, pantas jadi mantu gitu lah. Illa taf'aluh, dan jika kalian tidak melakukannya, takun fitnatan, maka itu akan menjadi fitnah. Fil ardi wa fasad, itu akan menjadi fitnah dan menjadi sebab kerusakan di bumi. Artinya kalau ada orang yang bagus datang kepada kalian, orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, untuk meminta anak perempuanmu gitulah, untuk meminta anak perempuanmu, kok kamu nggak terima, kamu tolak, gitu ya. Itu bahaya banget. Itu akan menjadi fitnah dan akan menjadi kerusakan yang besar. Karena itu adalah kerugian di saat orang kok sudah punya kelebihan yang luar biasa, kok kita malah menolak. Loh, kan ini kayak orang kufur nikmat gitu lah. Orang kufur nikmat. Jadi kalau diminta sama orang soleh masih menolak, loh terus maumu tuh yang kayak gimana gitu lah. Orang kufur nikmat sendiri kan Allah sendiri mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah syukur kasih nikmat, kalau kufur balasan Allah pedih. Jadi orang tuh sudah dapat kebaikan kok ditolak. Lah ini kayak orang kufur nikmat ini. Mintanya model apa gitu lah. Nah, khawatir ketika dia menolak orang yang baik, orang yang soleh untuk menjadi pasangan bagi putrinya, yang nanti akan dikirim adalah orang yang mungkin naudzubillah berbalik daripada itu. Terus
Tapi kok di sini bahasanya itu kok kayak khitabnya itu bukan langsung untuk wanita, tapi untuk laki-laki. Karena memang untuk wanita tuh luar biasa ya. Karena wanita itu selalu berada di bawah perlindungan. Kita sebagai seorang anak wanita, maka orang tua kita tuh menjadi pelindung kita, khususnya ayah. Maka ini adalah nasihat untuk ayah. Karena bukan berarti kita tuh tidak punya kebebasan untuk memilih, artinya kita nggak punya hak untuk memilih, bukan. Hanya di sini orang tua itu hendaknya sebagai pelindung atau penanggung jawab dari seorang anak perempuan, maka dia tuh tidak sembarangan dalam memilihkan pasangan untuk putrinya. Artinya benar-benar kan ini amanah, anak yang sudah dilahirkan, dibesarkan dengan susah payah, ibaratnya jangan sampai udah gede, udah dirawat capek-capek, ibaratnya menghabiskan waktu, tenaga, harta kan paling tidak kan banyak yang dikorbankan. Nggak taunya malah diberikan kepada laki-laki yang nggak benar gitu lah. Itu kan berarti kerugian banget. Karena seharusnya nih anak perempuan ini bisa kita menjadi sebab diangkatnya derajatnya orang tuanya, tapi kok malah kita berikan kepada serigala berbulu domba, kan ini kayak ngasih ini banget gitu lah, artinya rugi banget gitu, rugi banget. Jadi makanya jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya di sini orang tua yang memang mempunyai tanggung jawab untuk bisa memilihkan pasangan yang baik. Nah, baik. Sekarang mungkin tadi ya tentang masalah mal. Kalau kita ada seorang wanita, karena kita tadi mengkiaskan hadis yang untuk laki-laki dalam memilih wanita, ini pun bisa dipakai untuk wanita di dalam memilih laki-laki kan begitu. Artinya bisa menjadi gambaran. Mal, hasab, jamal memang disebutkan oleh Rasulullah di awal. Itu bukan karena apa? Bukan karena Rasulullah memprioritaskan masalah harta, tidak. Tapi Rasulullah itu memahami pikirannya umat gitu loh. Orang tuh umumnya tuh rata-rata ketika memilih pasangan tuh seringkali yang dilihat itu gitu loh. Orang tua. Ini kan karena biasa memang disebutkan orang mal dulu tuh biasanya kan orang tua tuh kalau mandang dari sisi itunya. Orang harta kayak kerjaannya apa gitu. Maka di sini mal di sini kalau dalam Islam itu bukan masalah banyak atau sedikit. Kalau kita bisa mencoba untuk memahami gitu, artinya bahwa mal di sini yang dimaksud adalah hendaknya bukan hanya sekedar dia rumahnya gede, dia kendaraannya banyak, enggak. Akan tapi mal di sini mungkin adalah laki-laki ini nanti apakah punya kemampuan untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan rezeki halal, itulah. Jadi hendaknya jangan hanya dilihat dari sisi ini berarti Rasulullah ngajarin kita milih yang banyak, yang kaya-kaya. Enggak juga, enggak mesti kaya. Tapi kira-kira rezekinya halal enggak gitu loh. Karena kalau sampai orang tua tuh memilihkan atau kita sebagai seorang wanita memilih laki-laki yang kaya tapi dari hasil yang haram, ya berarti kita telah mengumpankan diri kita untuk menjadi ahli neraka. Karena memasukkan yang haram itu seperti memasukkan api neraka ke dalam perut. Bahaya banget. Nah, jadi mal di sini memang maknanya harta, tapi di sini kan berarti kan maknanya adalah kasab. Kasab itu adalah pendapatannya. Artinya ya kalau boleh melihat seorang laki-laki yang akan melamar, lihat pekerjaannya. Tapi bukan pekerjaan di sini adalah untuk menjadikan kaya, enggak, bukan dari sisi. Tapi ini kerjaannya halal, enggak. Kira-kira nanti dia menjadi suami yang bertanggung jawab tidak dalam memberikan nafkah, karena nafkah kewajiban suami kan begitu. Nah, terus setelah itu wali hasabiha. Hasab ini adalah karakter secara makna, tapi hasab ini memang ada sebagian mengartikan dengan sebagai makna nasab. Dan mungkin juga dua-duanya. Dan nasab di sini maksudnya sebenarnya adalah dari kayak keluarga ya, keluarga. Yang sebenarnya pun ujung-ujung bersambung juga. Karena kadang keluarga itu kan akan membentuk karakternya seseorang. Kalau ada seorang anak yang dididik dalam keluarga yang keras, otomatis dia pun akan terbentuk menjadi orang yang keras. Tapi kalau ada orang dididik dalam rumah tangga, keluarga yang karakternya adalah lembut, nah ini kan dia kan kebawa gitu ya. Sama jika ada keluarga yang di situ kok dididik dengan agama, maka mau tidak mau anak itu akan berada memang sudah terbiasa dengan lingkungan yang baik. Nah makanya melihat itu, jadi karakter itu kan terbentuk dari keluarga yang bersama siapa dia itu.
Siapa yang mendidiknya? Orang tuanya bagaimana? Lingkungannya. Ini kan karena lingkungan itu kan punya pengaruh yang besar. Dan lingkungan yang paling ini dengan kita, paling nempel dengan kita ya keluarga. Sehingga dari keluarga itulah sehingga menjadi gambaran. Oh, keluarganya baik. Keluarganya baik. Selama ini kita melihat keluarganya Masya Allah. Orangnya begini kan. Jadi dari situ sudah kebayang. Oh, ini karakternya kira-kira. Walaupun kadang tidak mutlak ya. Ada juga kadang orang dari keluarga baik tapi anaknya berbeda, ada. Makanya ini kan baru kayak gambaran. Ini kan masih belum kepilih. Ini baru masuk kita pilih-pilih gitu lah. Lihat dari sisi keluarganya itu untuk kita mengetahui kurang lebih karakternya bagaimana. Adapun nanti kalau pengen lebih pasti lagi, itu ada tahapan berikutnya. Ibaratnya setelah kita tuh melihat dari sisi 4 hal ini kok baik, baru nanti kita kirim utusan untuk mengenal lebih jauh orang yang bisa duduk dengan dia, sehingga nanti dari situ dia bergaul. Itu kan bisa, dalam bergaul itu kan kayak bisa lebih punya gambaran. Kayak Siti Khadijah itu loh. Sayyidah Khadijah itu ketika mendengar kabar, nah ada seorang laki-laki soleh, seorang laki-laki baik banget akhlaknya, dikenal sebagai Al-Amin. Info itu tuh udah nyampe dalam kepada beliau. Tapi beliau tuh ingin lebih memantapkan lagi. Dengan cara apa? Nabi dikasih tugas untuk membawa dagangan beliau, kan gitu. Dikasih tugas bawa dagangan beliau, ditemani siapa? Oleh Maisarah, budak beliau. Yang tujuannya adalah Maisarah ini sebagai utusan atau sebagai mata dan telinganya Sayyidah Khadijah. Jadi dari situ kan nanti bergaul bersama Maisarah, kan perjalanan untuk menjalankan bisnis itu kan bukan sehari 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan kadang. Dari situ kan dilihat nih kesehariannya gimana, cara bertutur katanya, sikapnya apa semuanya. Itu dipelajari di situ. Nah, setelah selesai menjalankan tugas dari Sayyidah Khadijah, Maisarah ditanya oleh Sayyidah Khadijah gimana? Memang nggak bohong, bukan berita hoax gitu lah. Ini berita ini benar-benar, ini benar. Memang yang diberitakan orang Al-Amin itu memang benar gitu loh. Jadi sudah dapat info baik, dipastikan lagi. Lah itu loh, itu kan sebenarnya cara. Kita ini sudah sering dengar kisah Sayyidah Khadijah, tapi kadang dalam prakteknya nggak mau niru itu loh, heran. Nah, maka bagi para orang tua, ayolah seperti itu. Bagi para wanita juga nih, ayo belajar dari Sayyidah Khadijah. Jadi kalau sudah dengar baik, itu jangan. Karena sekarang apalagi zaman-zaman berita hoax tersebar. Gampang banget untuk menyebar itu. Tinggal nanti, makanya kita tuh jangan gampang kepercaya katanya. Cek langsung. Itu. Karena berita tuh ya begitu. Ada orang kadang biasa atau dilebih-lebihkan tuh banyak yang seperti itu. Atau diputar balikan juga banyak. Jadi makanya harus kita tuh benar-benar memastikan supaya apakah itu benar atau tidaknya, yaitu tadi dengan cara mengirim utusan yang amanah, yang sekiranya nanti bisa menjadi mata dan telinga kita. Baik. Selanjutnya wali jamaliha. Nah, ini wajahnya. Nah, ini biasanya memang untuk apa kok sampai wajah juga dibahas? Ya untuk kenyamanan kita, karena pasangan itu kan bukan hidup dengan kita sehari 2 hari. Minimal dia akan menjadi pasangan kita ya. Kalau bisa kan kita pengennya berharap ya sudah sekali seumur hidup kan begitu. Sehingga minimal bukan harus wajahnya adalah yang ganteng banget atau cantik banget. Ya sesuai deh sama kita gitu lah. Kita nih modelnya segimana sih gitu. Artinya kita juga harus sadar diri dong. Udah wajah kita pas-pasan, kita nyarinya yang ganteng banget itu kan ya orang lupa daratan ya. Artinya ya lihat dirimu, pengen hidung kita, ya memang sih boleh, perbaikan keturunan tuh boleh ya. Aduh saya kan wajahnya biasa, hidung pas-pasan, boleh nggak sih saya tuh pengen suami ganteng? Boleh. Tapi yang suami ganteng tuh mau nggak gitu sama kamu gitu loh. Artinya kitanya mah mau gitu, tapi yang ganteng mau nggak sama kita. Ya kalau kita terus targetnya pokoknya ganteng, sedangkan mukanya kita pas-pasan, ya sadar diri dong, nggak nikah-nikah nanti. Artinya tuh ya kita akan merasa nyaman. Artinya bukan orang yang bikin kita sebel terus. Karena hidup dengan orang yang sebel tuh sebel loh ya, nggak enak loh ya. Minimal tuh dengan dia tuh walaupun kita tuh ngerasa tenang, ngerasa enak, ngerasa cocok lah gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi jamal di sini memang ya boleh dijadikan kriteria, tapi bukan inti itu semuanya.
Ya, bukan inti, akan tapi tadi yang paling poin terpenting adalah lidiniha. Dan din di sini, ini makanya sering banget kadang ada kesalahpahaman orang dalam memahami agama. Jadi dipikir kalau sudah pembahasan din, berarti kita tuh nyari ustadz semua. Siapa bilang? Ya kalau nyari ustadz semua habis nanti stoknya ustadz. Nah, habis stoknya ustadz terus sisanya gimana? Din di sini adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang patuh dengan syariatnya Nabi Muhammad. Dan ini gak mesti ustadz, gak jaminan. Ustadz yang gak takut juga ada kok. Ustadz su kan ada. Kata Buya juga berapa kali menyebutkan ulama su itu kan ada. Jadi kita jangan terkecoh di situ. Artinya walaupun dia bukan ustadz, dia bukan santri gitu ya. Mungkin dia adalah orang umum, gak pernah mondok. Tapi kok subhanallah, dia ini memang kayak orang gak pernah mondok, bukan ustadz juga, ilmu agama mungkin tidak banyak, tapi sholat dia istiqomah, gak pernah ninggalin sholat. Sudah begitu, dia pun rindu dengan kebaikan. Ada di selalu kalau ada majelis, dia senang. Loh, itu kan sudah poin sebenarnya. Sudah begitu apa? Teman-temannya ini baik semuanya, pergaulan lingkup pertemanan dia ini Masya Allah, teman-temannya tuh bagus. Dan artinya dilihat tuh dari agama itu ya lebih kepada urusan dia dengan Allah dan urusan dengan manusia, akhlak. Jadi makanya ngelihatnya tuh dengan Allahnya gimana, sholatnya, kewajibannya dijalankan tidak. Terus dengan ibunya, nah ini juga penting nih bagi para akhwat. Kalau pengen cari suami penyayang, lihat dia dengan ibunya kayak apa. Kok dengan ibunya mesra, dengan ibunya menyenangkan. Maka ini sudah jadi poin. Artinya bisa ini. Itu loh untuk menjadi kira kalau yang sudah dengan ibunya kok Masya Allah, maka nanti dengan istrinya akan luar biasa. Ya itu. Jadi bahasa katanya anak mama. Ada laki-laki kadang dijadikan ejekan karena anak mama. Ini kata kita ini sebenarnya menyesatkan ya. Anak mama itu bukan rendah. Kalau misalnya ada anak laki-laki kok manja dengan ibunya, dekat dengan ibunya, itu bukan merendahkan dengan bahasa anak mama, itu malah poin. Artinya dengan ibunya aja dia bisa dekat seperti itu. Dia punya kasih sayang. Nah, nanti kalau jadi suami pun dengan istrinya pun dia akan perhatian. Nah, ini ya. Itu. Maka kriteria inilah yang hendaknya harus kita benar-benar hati-hati di dalam memilih. Makanya Buya sendiri dalam satu hikmahnya gitu ya. Beliau menyebutkan jika ada yang mengetuk hatimu ya, ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya. Dan jangan biarkan perasaan hatimu untuk membukanya. Maksudnya gimana? Artinya kalau sudah ada ketertarikan itu kan kadang itu ya, tanpa kita minta tiba-tiba kok ada tek gitu. Mungkin yang kadang sama orang disebut love for the first sight ya. Cinta pada pandangan pertama itu ya. Sebenarnya bukan cinta, itu masih kadang baru kagum, belum sampai cinta. Jadi baru tek gitu, ada ketertarikan. Langsung ngeliat tuh langsung kayak ada setrumnya gitu. Nah, itu maka gimana? Itu berarti hati kita tuh sudah mulai diketuk. Karena kan akhirnya dadanya tuh jadi dek gitu ya. Berarti sudah ada ketukan. Maka saat itu gimana? Jangan buru-buru ngambil keputusan. Maka di sini biarkan akalmu yang membuka. Pintunya tuh kan ibarat hati tuh kayak ada pintunya. Jangan langsung gara-gara ada ngetuk cepet buru-buru, ayo buka cepet. Mumpung ada ngetuk gitu, bukan. Artinya lihat dulu. Jangan dibuka dengan hati juga. Artinya yang membuka itu adalah akal kita. Jadi kira-kira ketertarikan ini akan berlanjut tidak? Artinya sekarang secara ini kok saya ada setrumnya, ada sesuatu, ada debar yang kadang ini nggak pernah saya rasakan kepada orang lain. Oke, sekarang akal kita yang berpikir. Setelah itu kita dapatkan feel-nya tuh ada, maka sekarang tanyakan kepada akal kita, layak enggak itu? Gitu loh. Jadi jangan hanya mengedepankan rasa, tapi kita kedepankan urusan akal. Artinya akal ini yang nanti akan memilah, akan menyaring. Mungkin tidak sesuai nggak dengan kriteria dalam agama. Kira-kira ini bisa jadi imam yang baik nggak untuk saya nantinya? Karena rasa itu bisa berubah. Inilah jangan ngomongin masalah pasangan. Sekarang kan gampang ya, apa-apa di viral kan.
Kayak misalnya sekarang yang paling heboh tuh kan masalah mukbang atau makan-makan gitu ya. Ada viral katanya ada makanan atau apa deh, anggap yang paling kesukaan orang Indonesia bakso gitu. Ada bakso viral. Wah, itu kan berita ya. Kita ngelihat waktu pas ada promonya tuh kayak ngeces gitu. Oke, ya. Artinya kan ada ketertarikan kita untuk mencoba. Nah, tapi sekarang kan kita harus cek ini. Akal kita tuh harus milah. Oke, itu kayaknya bakso kayaknya enak gitu. Tapi kira-kira boleh nggak saya makan? Maksudnya apa? Kira-kira tuh dagingnya halal enggak gitu loh. Kita memang secara ini kayaknya heboh, kayaknya kok nikmat, tapi kalau sampai dagingnya ternyata daging yang haram atau mungkin pembuatannya tidak bersih atau mungkin ya banyak hal lah ibaratnya kita jadi ya berarti kita jangan asalkan karena nyenengin perut itu cuma sesaat ibaratnya ya kadang orang kan sekedar ini selesai kan gitu. Tapi nanti efeknya naudzubillah kalau sampai itu adalah haram dosanya kan ini efeknya itu jangka panjang. Makanya ya sama dalam urusan memilih pasangan pun jangan hanya heboh karena waktu itu dadanya tuh udah sampai berdebar-debar gitu ya. Akhirnya kita buru-buru ngebuka, udah kita terima, ujung-ujung ketika kita bersama dengan dia dalam namanya pernikahan baru akan terungkap. Karena itu kan kagum sesaat, tapi nanti perilaku dia sehari-hari ini kan yang akan menjadikan ini subur atau menjadikan ini mati kan gitu. Rasa itu bisa berubah loh ya. Ada berapa banyak kita temukan orang yang katanya pertama cinta, mau gebu-gebu, ujung-ujung apa baru setahun 2 tahun sudah habis semuanya. Terkikis itu cinta, nggak ada sisanya. Bahkan sampai kadang ada yang sampai derajat berubah menjadi benci yang teramat sangat. Lihat, makanya jangan buru-buru. Akal kita suruh melihat. Ada syariat yang membimbing. Untuk melihat itu semuanya, apakah tadi yang dirasa oleh dada kita ini layak untuk dilanjut atau tidak. Yang tadi debar ini, apakah akan kita lanjut ke pintu halal atau sudah kita cukupkan sampai di sini saja. Begitu. Jadi jangan rasa yang membuka, tapi akal. Karena supaya kita lebih cermat, supaya kita lebih hati-hati. Karena kalau sudah rasa yang membuka, wah itu bahaya. Akhirnya akal kita sudah tidak bisa dipergunakan. Sehingga melihat dia tidak layak pun, nggak apa-apa, saya sudah terlanjur cinta. Nah ini loh, korban cinta begini, ini yang berbahaya banget. Sehingga berapa banyak kita temukan ya seorang wanita didolimi, belum jadi suami sudah sering nempeleng. Sudah tahu dia sendiri kalau ditanya layak enggak ini jadi suami, enggak layak. Itu akalnya yang berbicara. Akalnya berbicara begitu, enggak layak. Kalau jadi bapak anak-anakmu layak enggak? Enggak layak. Dia tuh suka mukul, dia begini, dia akalnya tuh berbicara. Tapi apa? Tapi kan orang bisa berubah, lihat. Itu sudah rasa yang main. Jadi akalnya itu kalah dengan rasa. Akhirnya sudah mati itu akal. Padahal dia sendiri menolak, akalnya tuh menolak, tapi rasanya yang dipertahankan. Tapi orang mungkin berubah. Ya ini kalau kata kita sering nyontohin, ini kayak orang pergi ke pasar pengen beli panci, ada panci bagus-bagus yang dicari panci bolong. Padahal dia butuh cepat, maksud dia butuh yang panci yang bagus. Tapi yang dicari bolong dengan alasan apa? Saya kan pinter nambal. Lah itu kan orang goblok gitu loh kalau dia. Lah wong sudah ada yang bagus, kenapa dia nyari yang bolong? Bikin repot. Iya kalau nambalnya kuat, kalau enggak bocor lagi kan gitu. Itulah. Ya ini sama-sama cari suami, kenapa enggak yang bagus sekali? Jangan nanti tapi kan bisa berubah. Iya kalau bisa berubah, kalau enggak. Nah itulah. Tapi kan juga enggak jaminan kalau saya nanti dapat yang bagus dia tetap bagus. Loh ini kok sudah suudzon dulu. Milih dulu, akal kita suruh ini dulu. Nanti kan kita dengan istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah, baru nanti ada jawaban. Apakah ini memang layak menjadi pendamping kita untuk seterusnya atau tidak? Itulah. Jadi itu ya. Jadi seperti itu para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria di dalam memilih pasangan ya. Artinya ayo belajar dari apa yang diajarkan oleh syariat ya. Supaya kita tidak menyesal gitu kan. Dan juga di sini Al-Imam Ghazali ya di dalam masalah memilih pasangan itu beliau juga bahkan sampai memprioritaskan tentang masalah keluarga, lingkungan keluarganya. Hendaknya orang yang akan kita pilih untuk menjadi pendamping ini adalah memang dari keluarga yang baik dan keluarga yang memang bagus dalam agamanya. Karena kata beliau li'annaha saturabbi banatha. Jadi karena nanti ibaratnya tuh ini memang masalah istri gitu ya, memang. Tapi bisa kita kiaskan artinya. Keluarga yang baik itu adalah keluarga yang memang bagus dalam agamanya. Karena nanti ibaratnya tuh ini memang masalah istri gitu ya, memang. Tapi bisa kita kiaskan artinya. Keluarga yang baik itu adalah keluarga yang memang bagus dalam agamanya. Karena nanti ibaratnya tuh ini memang masalah istri gitu ya, memang. Tapi bisa kita kiaskan artinya
seorang suami yang berada dalam lingkungan yang baik, ini dia akan menjadi imam kita. Dia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Akan menjadi ayah bagi anak-anak kita. Lah ibarat kalau kita pengen bawa mobil, lalu kita nyari supir yang akan mengemudikan mobil kita. Apa kita cari supir yang gak beres? Supir yang belum jelas? Supir yang gak punya SIM? Atau supir yang bawanya ogal-ogalan? Kan gitu kan bahaya banget. Yeah. Itu kan berkaitan nyawa. Loh, rumah tangga tuh lebih gede daripada nyawa urusannya. Kebahagiaan dunia akhirat ini. Maka kalau kita kayak untuk urusan kayak nyari supir aja kita harus selektif kok. Padahal itu cuma bawa mobil ya. Nah itu apalagi ini akan membawa keluarga kita. Akan menjadi imam. Akan diikuti oleh anak-anak kita. Akan dipatuhi ucapannya oleh kita. Maka jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Ya, ini penting banget. Makanya subhanallah, Sayyidina Umar sendiri kan ya termasuk ketika ada seorang anak bertanya apa sih kewajibannya bapak, itu kan yang pertama memilihkan ibu yang baik. Ya kalau dibalik kewajibannya ibu gimana? Ya memilihkan bapak yang baik. Karena bapak dan ibu yang baik ini itu akan membawa kebaikan bagi anak-anaknya. Karena sekarang kita sebagai seorang istri pengen anak kita soleh. Kita didik anak kita untuk sholat. Gak taunya anak kita akan selalu berkata, misalnya kita salah milih suami. Bapak gak pernah sholat, Bu. Kita mau ngomong apa? Ya itulah artinya akan repot. Memang mungkin ada kadang dari suami yang tidak baik, ada anak yang baik. Tapi kan maksudnya itu kan perjuangannya berat banget. Lebih enak di saat kita benar-benar bisa mendidik anak dengan baik. Karena apa? Ada kekompakan dengan pasangan. Ya itulah. Makanya subhanallah, para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nih para jomblo-jomblo yang masih belum menikah ya. Jadi insya Allah dalam memilih pasangan akan semakin lebih hati-hati. Jangan jadi korban cinta. Ya. Maka tempatkan hati kita tuh di wadah yang tepat. Artinya kalau ya makanan itu kalau diletakkan di wadah yang bagus, yang bisa menampung, yang aman atau apa itu jadinya cantik gitu ya. Sama ya, artinya ini kayak makanan kayak hati kita ini loh. Kalau kita tempatkan di wadah yang benar, itu akan menjadikan kebahagiaan dalam diri kita. Jadi insya Allah semoga semua yang belum menikah insya Allah Allah berikan kemudahan untuk bisa memilih pasangan-pasangan yang baik. Yang akan bisa membukakan pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang sudah terlanjur menikah, insya Allah semoga bahagia dengan pernikahannya. Jika ada yang kok, aduh suami saya kurang baik, insya Allah Allah rubah menjadi suami yang baik karena sudah terlanjur. Ya, karena kalau sudah terlanjur ya kita tinggal banyak berdoa dan berupaya bagaimana menjadikan yang tidak baik ini jadi baik. Ibarat ya sudah terlanjur menjadi bubur, ya udah deh jangan disesali. Kalau disesali akhirnya ngomel aja. Ya tinggal diolah lagi aja. Bubur tuh enak juga, nasi memang kita pengen masak nasi, tapi nggak tahu jadi bubur. Tinggal kasih topping daging, kasih topping yang enak. Ini kasihnya rasanya jadi bubur ayam spesial ya. Iya, jadi insya Allah menjadi enak. Yang penting yaitu semua berupaya untuk menjadikan yang tidak baik menjadi baik, ya, dan berupaya terus untuk membuka pintu-pintu kebaikan dengan ya tadi memilih yang baik-baik. Insya Allah. Baik Umi, tadi sempat disinggung oleh Umi ya untuk memilih lelaki yang baik akhlaknya kepada ibunya. Nah, cara kita untuk melihat bagaimana seseorang laki-laki itu baik akhlaknya dengan ibunya itu seperti apa Umi yang baik menurut syariat? Karena kan terkadang ada yang anak mama gitu, anak mama tapi semuanya itu disetir oleh ibunya gitu. Nah, bagaimana cara melihat laki-laki yang baik seperti itu? Oke. Tadi Umi singgung tentang masalah anak mama gitu ya. Karena memang kadang gini loh. Ada kadang ya memang sebenarnya gini ya. Makna anak mama ini memang ada yang memang benar-benar ini adalah bentuknya sebenarnya ya memang kayak ngejek gitu ya. Karena gini biasanya tuh sampai derajat
ada seorang anak laki-laki itu kadang jadi malu dekat dengan ibunya hanya karena dikit-dikit selalu dihubungkan menjadi anak mama. Sampai kadang coba jangan nunggu jadi laki-laki deh. Waktu lagi sekolah aja kadang SD atau SMP, kadang dia kalau dibawain bekal misalnya dari rumah gitu kan. Padahal kadang orang tua tujuannya supaya ini anak makan sehat, gak makan yang aneh-aneh. Itu kadang sering kali nih kalau anak laki-laki dijadikan bahan guyonan, jadi bahan ejekan. Dasar anak mama sekolah masih kayak anak TK. Lihat. Ini loh kadang guyonan begini loh yang kadang menjadi rusak. Akhirnya yang sebenarnya menjadi orang yang dekat, seorang laki-laki dekat dengan mamanya adalah suatu keistimewaan, akhirnya malah menjadi gengsi. Dia nggak mau, kadang dipeluk ibunya nggak mau. Padahal kan itu nggak ada masalah gitu. Nah, ada kalau sampai nanti anak mama yang dimaksudkan adalah apa-apa semuanya mama, sampai menjadi suami pun akhirnya nggak punya tanggung jawab, dikit-dikit mamanya lah, itu yang lain cerita. Nah ini jadi artinya sebenarnya anak mama tuh sebenarnya bisa maknanya positif gitu lah, asalkan memang benar. Tapi kalau sampai suami sampai akhirnya itu namanya bikin anak yang bukan anak mama di sini tuh, maksud Umi tadi adalah anak yang punya hubungan dekat dengan ibundanya, dia mesra dengan ibunya gitu ya, dan juga akan tetapi mesra di sini bukan berarti kayak manja, akhirnya malah itu namanya ngerepotin ibunya, yang nggak baik dong. Kalau sampai dikit-dikit semuanya ibunya, yang cari duit ibunya, dia tinggal nodong, itu bukan anak mama, itu anak kurang ajar. Itu nggak bisa. Maksudnya ini jangan salah, kalau itu anak mama tuh yang dia dengan ibunya tuh sayang, dia maksudnya tuh ya dekat dengan ibunya tuh mesra gitu. Kita tuh ngeliat hubungannya aja tuh ya Allah seneng gitu tuh. Nah itu loh maksud Umi tuh begitu gitu. Tapi kalau ternyata anak mama ini punya makna yang lain lagi, yang tadi diartikan apa-apanya mama atau apa, itu bukan anak yang itu maksud Umi. Itu namanya anak kurang ajar, ngerepotin ibu kok nggak selesai dari bayi sampai tua kok masih ngerepotin terus. Ya itu jangan jadi pasangan kita itu. Ini ibunya aja dari yang sudah sampai ngelahirin gede ini masa dibikin repot sampai sekarang, gimana kita istrinya? Jadiin pembantu kita kalau model begitu nanti. Ya jadi gitu maksud Umi itu dilihat ini istilah-istilah yang Umi sendiri ya, makanya kadang orang tuh salah gitu ya. Jadi semua kadang disamain. Makanya Umi pengen menjelentrekannya dari sisi itu gitu ya. Allah. Baik Umi, jika kita menemukan ya Mi ya, ada seseorang calon yang baik akhlaknya, itu apakah pekerjaan atau lingkungan orang tua itu perlu jadi pertimbangan bagi kita? Itu tadi kata kita. Makna mal di sini jangan langsung dilihat sebagai harta atau banyak, tapi pekerjaannya itu maksudnya halal enggak gitu loh. Ya termasuk juga masalah hal kan karakter bentuk dari keluarga yang seperti apa ini anak. Itu kan penting gitu loh. Artinya boleh kita gak hanya sekedar misalnya ada orang ngelihatnya gak cuma dari kerjaan suami, tapi kerjaan orang tuanya suami. Kenapa gitu? Urusannya apa coba dengan orang tua saya? Maksudnya loh, karena gini loh, kalau misalnya ada seorang anak kok berada dalam suatu lingkungan keluarga yang di situ misalnya bapaknya sudah dikenal sebagai pekerjaannya yang haram misalnya begitu, maka mau tidak mau ini anak itu kan berada dalam, artinya dia sudah terbiasa hidup dalam satu lingkungan yang membiasakan keharaman. Artinya dia sudah dari kecil mungkin sudah disuapin dengan makanan-makanan haram. Makna makanan haram itu bukan secara langsung ya, tapi dari penghasilan yang haram. Nah ini kan akhirnya mungkin bisa terbentuk karena makanan haram itu efeknya luar biasa. Itu bisa menjadikan seorang anak itu jadi keras, dimakan anak keras, dimakan istri kurang ngajar. Jadi biasa ada efeknya mau tidak mau. Sehingga kalau misalnya kita melihat, tapi ini pun bukan mutlak ya. Ada juga kadang dari lingkungan haram tapi kok keluar anak baik itu ada. Nah, seperti pernah, masya Allah, ini pernah benar-benar pengalaman pernah kita melihat gitu ya. Ada seorang anak perempuan, ibunya itu mohon maaf, naudzubillah, wanita yang menjual dirinya. Tapi anak ini masya Allah luar biasa. Dia tuh menutup auratnya dengan sempurna dan dia tuh sangat benci dengan pekerjaan ibunya. Hanya untuk merubah ibunya tuh nggak gampang. Akhirnya ini anak tuh gimana? Memang ya sebenarnya itu sudah ya boleh kalau ada orang menolak si anak perempuan nih karena melihat pekerjaan ibunya, boleh, nggak salah gitu loh. Tapi kemudian kalau memang ternyata ini anak adalah baik, ya mungkin kita harus menyelamatkan dia dengan cara apa? Kita keluarkan dari lingkungan tersebut. Supaya mungkin ya tadi karena tentu berat bagi seorang anak perempuan mempunyai ibu yang punya sifat seperti itu atau punya pekerjaan begitu, pasti berat. Makanya mungkin kalau kita ingin menolong ya kita keluarkan dulu dari lingkungan tersebut kalau memang ibunya nggak bisa berubah, supaya nanti anak ini bisa terangkat derajatnya kan gitu. Karena kalau selagi madang masih nempel dengan ibu begitu, orang yang baik pun akan takut untuk
untuk menjadikan dia sebagai istri, karena bagaimanapun dia lingkungannya sudah tidak sehat gitu kan. Ya, jadi begitu. Memang kadang nggak mutlak, akan tetapi maksudnya kita ini kan tadi prosesnya kan memilih. Ya namanya memilih kan, ya kayak kita kalau beli barang itu kan kita seleksi semuanya. Ini barang ini bakalan awet enggak, ini enggak. Kan kita bandingkan, ada panci gitu misalnya merek A, merek B, merek C. Kan kita kan kadang masih bilang, oh ini lebih tebal, oh ini lebih ini. Kan kita kalau pengen yang terbaik. Makanya maksud Umi begitu. Ya, baik Umi. Jika dalam pertemuan gitu Umi, bisa jadi pertimbangan Kak kalau misalkan nanti ditanyakan gitu kerjaannya misalkan kerjaannya belum halal haram gitu misalkan termasuknya, tapi dia nanti ada niatan untuk berubah gitu, mau nggak kamu berubah gitu, kalau kayak gitu bisa jadi pertimbangan untuk diterima nggak Mi? Jangan ngomong dulu deh, buktiin dulu gitu. Kita jangan hanya percaya janji. Artinya sekarang masih haram ya, tapi nanti saya berubah. Lo berarti berubahnya dia bukan karena Allah dong. Saya nggak mau kamu berubah, artinya sebelum dengan saya pun berubahlah. Itu kita kayak orang, saya nanti kalau sama kamu nanti saya masuk Islam. Kan ada orang begitu kan. Lo berarti dia masuk Islamnya bukan karena Allah, karena kita. Artinya begitu mudahnya, begitu remehnya. Berarti lemah sekali pondasinya untuk berubah. Artinya kalau berubahnya karena manusia akan sangat mudah goyah. Tapi kalau pondasinya dia adalah Allah gitu, artinya dia akan kuat di situ gitu. Artinya tidak akan berubah karena misalnya pasangan salah. Coba lihat orang kalau misalnya dia ketika misalnya melakukan perubahan baik karena suami atau karena istri misalnya begitu. Ini lihat kalau seandainya sampai dia mendapatkan sesuatu yang tidak diharap, suami yang diharap menjadi imam, ini kok tidak bisa menjadi imam, istri yang diharap menjadi sebab bahagia ternyata malah menyengsarakan. Ini lihat, ini kadang ada emosi, ada amarah, sehingga kadang dia akhirnya rugi saya berubah. Lihat, akan seperti itu yang kita khawatirkan begitu. Tapi kalau karena Allah, walaupun ternyata suami yang diharap menjadi imam gak benar, atau ternyata istri yang diharap menjadi baik ternyata gak benar, dia tetap hitungannya dengan Allah. Aku baik itu karena Allah, bukan karena dia. Nah itu, jadi makanya kalau pondasinya kuat dia tidak akan berubah, akan tetap kokoh di atas ujian sekalipun gitu. Artinya dia akan tetap kuat, berpegang terus kepada Allah. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak boleh istilahnya berubah nunggu nanti. Kalau berubah sekarang, dan kita jangan uji coba. Tapi katanya nanti mau berubah kok nanti, gitu. Nanti ditambal kok, panci lagi terusan. Baik ya. Allah, baik dilihat dulu ya, sebagaimana keseriusan dia untuk berubah gitu ya. Baik, Masya Allah. Dan satu lagi Umi, untuk kita bisa melangkah ke pernikahan itu kita hanya percaya dengan ridho guru saja Umi. Dipilihkan pasangan kita sudah husnuzon gitu karena ini guru yang memilihkan, itu bagaimana Umi? Bisa menjadi. Jadi kalau pilihannya guru kan artinya kan memang ya berarti orang yang kita memang mengambil ilmu dari beliau, dan kita memang adalah husnuzon, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Adapun kita pun harus melihat guru kita itu, artinya jangan sampai kita pun menjadi fanatik buta. Selagi bukan nabi, bukan maksum. Guru kita pun bukan nabi dan pasti tidak maksum. Artinya sekarang pun kita harus melihat guru kita ini kira-kira memang benar-benar sesuai dengan syariat untuk diikuti atau tidak. Karena kadang ada guru tapi ternyata mohon maaf kadang caranya masih belum benar juga ada. Nah ini kan kita jangan kadang ada penjahat berkedok guru juga ada kan gitu. Artinya kita pun harus pilih-pilih dong. Jangan semua ini guru. Ya dilihat dulu nih guru gimana. Guru yang mengajarkan kepada kebaikan atau enggak. Tapi kalau kita memang selama ini memang mengambil ilmu dari beliau dan kita melihat memang ada tanda luar kebaikan, artinya memang dia layak untuk menjadi guru pembimbing pada diri kita. Artinya tidak ada maksiat zahir yang kita lihat, dan memang kita melihat pun urusan dia dengan Allah, keluarga semuanya adalah baik, dan artinya kita yakin bahwa ini adalah guru yang menjadikan kita sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maka di saat beliau memilihkan, maka boleh. Tapi biasanya sih kalau guru yang bijak tidak pernah memaksakan. Pasti dia akan mengembalikannya pun kepada kita. Kamu mau tidak? Artinya kita diperkenankan untuk melihat. Maka saat itu mungkin kita boleh mungkin bertanya-tanya atau apa mungkin, atau kalau mau pasrah ya itu silahkan. Lebih baik kalau memang kita merasa yakin husnuzon dengan guru, pasrah itu pun ya luar biasa gitu lah. Tapi kalau misalnya kadang guru pengen lebih yakin lagi, mungkin kita tanya temennya atau gimana gitu. Artinya kalau ternyata kita menemukan berita misalnya wataknya begini-begini misalnya, maka mungkin boleh kita sebagai adab tanyakan kepada guru, mohon maaf guru bukannya pengen menolak, artinya kami pun selalu siap dengan pilihan jenengan misalnya begitu, jenengan guru, cuma kami mendengar kabar begini, ini
bagaimana guru? Kira-kira apakah tetap harus kami atau memang ini artinya atau berita ini mungkin tidak benar atau gimana? Artinya mungkin guru juga memilihkan kan dia dengan ijtihadnya, bukan berarti pasti benar. Mungkin di mata guru ini anak baik, tapi kan kadang mungkin bagi orang-orang sekitar mungkin kan yang paling tahu. Mungkin guru ini ngelihatnya ini anak baik-baik, mungkin kita ngelihatnya cocok sama. Artinya kalau kita menemukan sesuatu yang berbeda, boleh kita sampaikan, tapi bukan langsung kita tolak. Guru gimana sih jodoh saya itu katanya begini, jangan gitu dong. Guru kami kok mohon maaf kami mendengar begini nih, seperti apa kira-kira menurut? Jadi kembalikan lagi kepada beliaunya. Jadi itu adabnya seperti itu dong. Baik, Masya Allah. Ya, Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Umi.